Halo Sobat Sains, selamat datang di pertualangan seru kita kali ini. Mengungkap rahasia sains di balik lezatnya wisata kuliner khas Pamekasan. Sobat Sains, kali ini kita akan menjelajah kuliner khas Pamekasan yang cukup unik, yaitu sate lalat. Meskipun namanya terdengar aneh, jangan khawatir ya. Sate ini sama sekali tidak menggunakan lalat. Nama itu muncul karena potongan daging ayamnya dibuat kecil-kecil seperti seukuran lalat. Tahukah kamu, di balik aroma asap yang menggoda dan bumbu kacang yang gurih, ternyata ada banyak konsep sains yang bisa kita pelajari. Mulai dari unsur, senyawa, campuran, hingga pemisahan. Kalau kamu ingin mencicipi sate lalat, berada di Jalan Niaga, Barumbat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sate lalat yaitu tusuk sate, pisau, telenan kayu, panggangan sate, kipas bambu, arang, korek, blender, sendok, piring saji, dan panci. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu daging ayam, bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, kacang merah, garam, kecap manis, sambal, air, dan minyak goreng. Adapun proses masak sate lalat yaitu yang pertama, memotong kecil-kecil daging ayam menyerupai ukuran lalat. Yang kedua, menghaluskan bumbu menggunakan blender. Yang ketiga, laburi bumbu pada daging ayam selama 5 menit. Yang keempat, menusuk sate. Yang kelima, sate dipanggang di atas arang hingga matang. Yang keenam, siapkan bumbu kacang. Dan yang terakhir, sajikan sate dengan bumbu kacang dan bawang goreng. Di balik sate lalat, ternyata alat dan bahan yang digunakan terdapat banyak unsur kimia yang bisa kita ketahui. Sebelum kita membahasnya terlebih dulu, kita harus mengetahui apa yang dinamakan unsur. Unsur merupakan zat murni yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur tersusun dari atom-atom yang sejenis dan setiap unsur memiliki sifat yang tertentu. Berikut ini adalah unsur golongan 1A yang terdapat pada alat dan bahan sate lalat. Kipas bambu, telenan kayu, api, dan daging ayam mengandung unsur hidrogen. Unsur golongan 2A pada arang, tusuk sate, dan ketumbar mengandung unsur kalsium. Pada unsur golongan 3A, terdapat pada piring dan bawang merah mengandung unsur boron. Pada unsur golongan 4A, arang, asap, serta lontong mengandung unsur karbon. Pada unsur golongan 5A, tusuk sate dan kecap manis mengandung unsur nitrogen. Pada unsur golongan 6A, arang dan kunyit mengandung unsur oksigen. Pada unsur golongan 7A, korek api dan garam mengandung unsur klor. Dan pada golongan 8A, lampu yang terdapat di warung sate lalat mengandung unsur neon dan argon. Selain unsur yang banyak ditemukan di alat dan bahan sate lalat, ternyata juga terdapat senyawa kimia. Senyawa itu sendiri merupakan zat yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dan membentuk zat baru yang memiliki sifat berbeda dari unsur penyusunnya. Senyawa yang terdapat pada alat dan bahan sate lalat yaitu pada golongan 1A, kipas bambu memiliki senyawa selulosa. Telenan kayu mengandung senyawa tanin.
sedangkan api memiliki senyawa uap air, serta daging ayam memiliki senyawa asam olea. Pada golongan 2A, arang dan tusuk sate memiliki senyawa kalsium karbonat, sedangkan ketumbar memiliki senyawa kalsium fosfat. Pada golongan 3A, piring kaca memiliki senyawa silikat boron, sedangkan bawang merah memiliki senyawa asam borat. Pada golongan 4A, arang dan asap memiliki senyawa karbon dioksida dan karbon monoksida, sedangkan lontong memiliki senyawa amilopektin. Pada golongan 5A, tusuk sate memiliki senyawa adenin, sedangkan kecap memiliki senyawa asam glutamat. Pada golongan 6A, arang memiliki senyawa karbon monoksida, sedangkan kunyit terdapat senyawa dimetoksikurkumin. Pada golongan 7A, korek api memiliki senyawa kalium klorat, sedangkan garam memiliki senyawa natrium klorida. Pada golongan 8A, pada wisata kuliner sate lalat tidak memiliki senyawa, karena hanya terdapat unsur yang murni. Pada proses masak sate lalat mengalami suatu campuran kimia. Campuran merupakan zat yang terbentuk dari 2 atau lebih zat yang digabungkan secara fisik tanpa adanya reaksi kimia, sehingga zat penyusunnya masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran kimia yang terdapat pada proses masak sate lalat yaitu campuran semua bumbu kuning yang terdiri dari ketumbar, bawang merah, bawang putih, kunyit, air, dan garam menjadi satu dihaluskan menggunakan blender. Campuran bumbu bakar dengan daging ayam, campuran kacang merah, garam, kecap, air menjadi bumbu penyajian sate. Campuran sate dengan bumbu kacang. Selain terdapat campuran kimia pada proses masak sate lalat, juga terdapat pemisahan kimia. Pemisahan merupakan cara untuk memisahkan zat-zat yang tergabung dalam satu campuran tanpa mengubah sifat kimianya. Metode pemisahan yang terjadi pada proses masak sate lalat yaitu metode distilasi. Sate setelah dilaburi bumbu dan dibakar, air dan minyak dalam daging akan menguap dan terpisah dari daging. Metode filtrasi. Menggoreng kacang kemudian ditiriskan dari minyak. Pemisahan antara kacang dengan minyak. Metode dekantasi. Bumbu kuning ketika didiamkan, minyak dari bumbu akan memisah ke permukaan atas bumbu. Dari satu tusuk sate lalat yang lezat, kita jadi tahu kalau kuliner itu bukan sekedar soal rasa, tetapi juga penuh dengan ilmu sains yang seru dan menyenangkan. Jangan lupa ikuti terus pertualangan kuliner kita, karena masih banyak kejutan menarik menanti di episode selanjutnya. Sampai jumpa!